Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kelima dan keenam masih di subtema kedua yang berjudul bekerja sama mencapai tujuan. Nah, sebelum kita belajar, kita memulai dulu dengan berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita masuk ke pembelajaran 5 ya. Oke. Nah, kita sudah mempelajari tentang perjuangan Indonesia ya, perjuangan para pahlawan, kemudian bagaimana rakyat juga ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, ternyata dalam perjuangan itu ada yang namanya diplomasi. Jadi perjuangan fisik itu tidak akan membuahkan hasil jika tidak adanya diplomasi. Nah, apa sih itu diplomasi? Diplomasi itu adalah taktik atau cara bernegosiasi yang biasanya diwakilkan oleh seseorang. Biasanya seseorang yang melakukan diplomasi ini disebut diplomat. Kemudian ada upaya memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur diplomasi ini dibagi menjadi beberapa perundingan. Yang pertama ada perundingan Linggarjati, kemudian perundingan Renville, perundingan Romroyen, kemudian ada konferensi inter-Indonesia, konferensi inter-Indonesia sidang kedua, dan konferensi meja bundar. Nah, masing-masing dari diplomasi ini menghasilkan beberapa keputusan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini terjadi pada tanggal 10 sampai dengan 15 November 1946 setelah Indonesia merdeka. Nah, di sini ada wakil-wakil dari beberapa negara. Dari Indonesia sendiri ada Sultan Syahrir sebagai ketua, kemudian dia ditemani oleh Akal Gani, Susanto, dan ada Tirto Projo dan Muhammad Rom. Kemudian dari Belanda sendiri diwakili oleh Wim Skelherhoff sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Poel. Kemudian ada Haji van Mook dan Van de Beer. Kemudian dari Inggris sendiri ada Lord Kiron. Nah, ini sudah tuliskan diwakili dari 3 saja ya perundingan Linggarjati. Yang pertama itu Belanda itu mengakui secara de facto kalau Republik Indonesia itu meliputi Jawa, meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Padahal kita tahu sendiri kalau Indonesia itu ternyata bukan 3 pulau ini saja, tapi masih ada Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian Republik Indonesia juga dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat. Jadi Indonesia ini tadinya mau dibentuk negara serikat. Kemudian ada lagi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk yang namanya Negara Uni Indonesia, dengan Belanda sebagai Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, kemudian ada perundingan Renville. Perundingan Renville ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 di Jakarta di atas kapal bernama kapal Renville milik Amerika Serikat. Nah, perjanjian ini meliputi banyak sekali ya keputusannya, seperti Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Kemudian rakyat Indonesia Serikat atau kita singkat RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Kemudian rakyat Indonesia juga akan menjadi negara bagian dari RIS. Nah, selanjutnya ada perundingan Romroyen dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nah, di sini ada 2 pernyataan dari Indonesia dan dari Belanda. Dari Indonesia sendiri menghasilkan keputusan yaitu pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah perhentian perang gerilya. Kemudian pemerintah Indonesia juga turut serta dalam konferensi meja bundar. Kemudian dari Belanda menghasilkan pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin RI dan tahanan politik lain. Yang terakhir, pemimpin Belanda setuju kalau negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari RIP. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1949 sampai dengan 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat.
Nah, negara Republik Indonesia Serikat ini akan dikepalai oleh presiden yang dipilih oleh negara-negara bagian RI dan BFO. Nah, pada konstitusi sementara harusnya ada ketentuan tentang negara-negara di bagian RIS. Kemudian, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Nah, kemudian ada lagi Konferensi Inter-Indonesia Sidang Kedua. Ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949 di Jakarta, menghasilkan putusan sebagai berikut. Nah, ini salah satunya adalah bendera RIS adalah sang merah putih, kemudian lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya, bahasa resminya adalah bahasa Indonesia, kemudian presidennya adalah para wakil dari RI dan BFO. Tapi ini kan negara Republik Indonesia Serikat ya, tapi tidak disetujui akhirnya. Sekarang masih RI. Nah, kemudian ada lagi konferensi meja bundar. Dia berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November di Den Haag, Belanda, menghasilkan keputusan seperti ini. Belanda akan mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara mereka sendiri. Pernyataan penyerahan kedaulatan dilaksanakan pada 30 Desember 1949. Nah, masalah Irian Barat akan dirundingkan dalam waktu 1 tahun setengah. Kemudian RI akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, baik, kita akan membahas tentang IPA ya di sini. Yang akan kita bahas lebih lanjut itu adalah hewan lebah. Nah, kenapa sih hewan lebah? Nah, karena lebah ini ternyata spesial. Dia ini bisa menghasilkan madu. Nah, madu ini sangat bermanfaat bagi tubuh dan memiliki beberapa vitamin. Nah, lebah ini dalam bahasa Latin juga disebutnya adalah apis, yaitu sejenis serangga yang menghasilkan madu. Kemudian lebah juga membantu dalam proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, jadi ada tumbuh-tumbuhan yang memang tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri tanpa dibantu oleh hewan. Kemudian lebah juga memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, lebah juga dapat menyerang manusia jika mereka diusik. Nah, serangan lebah ini dapat menyebabkan iritasi, bengkak, merah, dan gatal-gatal. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu sama atau melihat sarang lebah, ya sudah biarin aja. Kalau misalkan kita ganggu, lebah juga akan marah. Nah, ini bagian-bagian dari tubuh lebah. Nah, tubuh lebah sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada kepala, nama latinnya caput, kemudian dada atau nama latinnya toraks, dan perut, abdomen. Nah, lebah ini juga punya bagian-bagian tersendiri ya, ada antenanya, kemudian ada matanya. Nah, mata lebah ini ada 2 macam, ada mata majemuk dan mata sederhana. Kemudian ada kepalanya, kepala lebah ini kita bisa lihat berbentuk segitiga. Kemudian ini ada mulut lebahnya, ini bagian dada, perut, ini bagian sayapnya, ini bagian kaki. Kakinya terdiri dari 3 pasang ya, berarti ada 6. Kemudian ada yang namanya sungut. Nah, sungut ini yang biasanya menyerang kalau mereka diusik. Nah, kita akan bahas tentang kepala lebah. Nah, kepala lebah ini ternyata punya 3 bagian ya. Yang pertama ada mata lebah. Mata lebah ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mata majemuk dan mata sederhana, di mana mata majemuk ini berfungsi untuk melihat jarak jauh, sedangkan mata sederhananya ini berfungsi untuk melihat pada jarak dekat. Kemudian antenanya ini berfungsi sebagai alat peraba. Ya, jadi kalau misalkan ada mangsa, di antenanya pasti akan berfungsi. Kemudian ada lagi yang namanya mulut lebah. Nah, mulut lebah ini ada yang namanya sepasang pemotong atau disebutnya mandibula. Kemudian ada juga lidah lebah atau nama lainnya probosa. Nah, biasanya lidah ini, biasanya lebah ini membuat sarangnya itu di pohon-pohon atau bisa juga di dalam rumah ya. Kemudian kita akan bahas tentang dada lebah. Nah, dada lebah ini merupakan pusat pergerakan. Nah, dada lebah ini punya 3 segmen. Nah, pertama kita bisa lihat dada bagian depan, tengah, dan belakang. Nah, pada bagian depannya ini dia itu berfungsi untuk menopang sepasang kaki utama pada lebah. Kemudian bagian tengah ini menopang sepasang kaki tengah dan sepasang sayap, serta bagian belakang ini menopang kaki belakang dan sepasang sayap. Kemudian ada juga yang namanya proponeum atau bagian belakang pada lebah. Kemudian, nah ini kita akan bahas tentang perut lebah. Perut lebah atau nama latinnya abdomen. Nah, fungsi perut lebah ini adalah untuk sebagai pompa untuk sirkulasi darah dan oksigen ke seluruh tubuh.
Kemudian dia itu sebagai tempat 3 macam kelenjar. Jadi kelenjar laba ini terbagi menjadi 3 macam. Ada kelenjar malam, kelenjar bau, dan kelenjar racun. Nah, kelenjar malam ini berfungsi untuk membuat sarang ya. Iya, dia itu berfungsi untuk bahan pembuat sarang. Kemudian kalau kelenjar bau ini dia berfungsi untuk mengeluarkan bau untuk mempertahankan dirinya dari musuh. Kemudian ada juga untuk sebagai pertahanan pertahanan dari kelompok lebah, karena lebah ini ternyata hidupnya berkelompok ya. Kemudian ada kelenjar racun. Kelenjar racun ini dikeluarkan jika dia dalam kondisi yang bahaya atau membahayakan dirinya. Dia sedang dia sedang dikejar-kejar oleh musuh. Nah, baik. Nah, setelah pembelajaran ini, silakan kalian kerjakan halaman 109 dan 110, halaman 114 sampai dengan 116, dan serta uji kompetensinya halaman 119 sampai dengan 120. Jika ada pertanyaan atau yang belum dipahami, silakan kalian menghubungi wali kelas masing-masing ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ucapkan alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.